Selamat pagi teman-teman sekalian, ini review buku Winning Minds, Secrets from the Language of Leadership. Winning Minds, Secrets from the Language of Leadership. Ya. Buku ini sangat unik sekali karena buku ini saya beli di London, ya. Dan waktu itu saya di Waterstone Piccadilly Bookstore, ya, di London pada Desember 2016, ya. Saya nyari-nyari buku di London itu, nyari yang penerbitnya Inggris, yang penulisnya orang Inggris, supaya tidak sama dengan buku yang biasanya saya beli di Amazon di Amerika, ya. Lalu akhirnya dapatlah buku ini, dan saya seneng banget nih, buku ini luar biasa bagusnya, ya. Desember 2016. Saya ingin cerita sedikit bahwa kalau kita berbicara tentang triune, triune brain theory, itu mengatakan bahwa manusia itu terdiri dari tiga otak, yaitu otak instinctive brain, otak tua, otak kecil kita, lalu ada emotional brain, ya, lalu ada rational brain, ya. Nah, kalau digambarkan, otak itu seperti tangan kita kalau begini, ya, tangannya, jempolnya ada dua, ya, lalu tangannya nutup gini, dan di luar ini ada sebuah sarung tinju yang menutupi kedua tangan kita, sarung tinju yang menutupi kedua tangan kita. Nah, itu otak kita. Dia bilang jempol dua ini dengan ini adalah neokortek kita. Oh, bukan neokortek, sorry. Old brain kita, otak tua kita. Neokortek itu yang atas, ya. Ini adalah otak instingtif kita, Jadi otak yang menggerakkan tubuh kita, yang dimiliki oleh dinosaurus sampai cicak sampai binatang kecil. Insting itu biasanya cuma lari atau makan, menyerang atau mundur, ya toh. Terus melarikan diri atau justru menerkam. Itu instinctive brain kita. Ya, ini instinctive brain kita. Dan itu adalah emotional brain kita, brain emosi kita. Dan sarung tinju yang tadi saya bilang besar itu adalah neokortek, ya. Neokortek itu rasional brain kita. Ketika saya bilang sama Anda 7 kali 8 itu berapa, ya. Jadi bentar. Yes, terima kasih atas sarannya. Terbalik boardnya, ya, belum di flip, ya. Jadi buku saya ini Winning Minds judulnya, ya. Winning Minds, Secrets from the Language of Leadership. Winning Minds, ya. Buku yang menurut saya keren banget. Nah, ceritanya begini, setiap kita berbicara itu menyentuh salah satu bagian dari otak kita. Setiap kita berbicara itu menyentuh salah satu bagian dari otak kita, ya. Otak penggerak yang paling dalam itu sebenarnya yang emosi, yang di paling jempol ini. Jadi yang disebut dengan instinctive brain. Jadi secara insting kita mau atau tidak, begitu kita ketemu orang, biasanya secara insting kita sudah kelihatan suka apa tidak sama dia, ya. Ini instinktif. Kalau emotional brain, ini brain yang menimbulkan emosi kita. Kalau kita bilang, aduh cantiknya, aku sayang kamu loh, itu menyentuh dengan emotional brain, ya. Tapi kalau kita bicara dengan rasional, 40 kali 7 berapa? Nah, itu langsung yang bergerak di dalam otak kita itu rasional brain kita. Nah, Simon Lancaster, Anda bisa lihat beberapa YouTube-nya dia bicara tentang hal ini, ya. Simon Lancaster itu adalah seorang penulis speech. Jadi bagaimana orang-orang pemerintahan level tinggi di Inggris kalau memberikan speech, bicara, dia yang menulis skripnya, gitu, ya. Nah, dia menelaah buku ini super dalam dan super banyak. Jadi kalau Anda lihat ini semua bukunya ini saya coret-coret, saya tandai, ya. Ini banyak banget, ya, banyak banget isinya, ya. Isinya dalam dan banyak, kaya banget isinya, ya. Ini dari saya coret-coret dari zaman. Nah, gambar dia kebanyakan adalah gambar ini. Jadi gambar otak ini, ya. Ya, logical, emotional, dan instinktif. Ini otak yang saya gambar agak begini ini, ya. Nah, dia bilang bahwa kita kalau berbicara itu yang terbaik menurut versinya dia, yang terbaik itu menyentuh instinktif dulu, lalu menyentuh emosional, baru menyentuh rasional. Saya ulangi, menyentuh instinktif, menyentuh emosional, baru menyentuh rasional. Ini yang paling masuk di dalam pemikiran orang. Nah,
Setiap titik instingtif ataupun emosional ataupun rasional itu ada beberapa model kata. Ini saya siapkan tadi ya. Tadi saya siapkan dulu supaya lebih gampang dipahami. Nah ini winning words ya. Kata-kata seperti apa yang sebenarnya ini? Kata-kata seperti apa yang sebenarnya menyentuh masing-masing bagian dari otak kita? Saya mulai dari bawah ya, dari instingtif dulu. Ini instinctive brain. Jadi ini otak tua kita, otak kecil kita, reptilian brain kita itu tersentuh dengan beberapa model seperti ini. Contoh ya, look itu tampang kita, model kita. Ketika kita berpakaian rapi atau tidak, ketika kita penampilannya serius atau tidak, itu langsung begitu orang kenalan, ketemu ya. Terus, halo Pak, baru kenal pertama ya. Itu langsung masuk menyentuh ke otak yang paling dalam. Orang ini rasanya rasional atau tidak, orang ini baik atau tidak, orang ini bisa dipercaya atau tidak. Itu look kita ya. Humor, lelucon ya. Itu juga menyentuh kita, humor ya. Metafor. Nah, metafor ini powerful. Metafor ini adalah language yang dipakai untuk melambangkan sesuatu. Jadi misalkan kalau kamu belajar bahasa leadership yang saya ajarkan ini akan merupakan kunci sukses. Nah, kata kunci sukses, kunci itu adalah metafor, membayangkan orang memakai kunci membuka pintu cekrek gitu ya. Jadi itu kunci ya. Jadi itu metafor. Tanpa sadar setiap 14 kata kalau nggak salah, tanpa sadar kita mengucapkan metafor-metafor dalam kehidupan ini. Jadi banyak sekali kalau kita bisa mendaki dan mencapai puncak sukses kita, puncak kayak puncak gunung gitu ya, kayak puncak gunung. Nah itu juga satu metafor. Nah metafor itu mudah menyentuh instingtif brain kita ya. Lalu empati. Contoh empati adalah begini. Saya tahu selama masa pandemi ini anak Anda tidak sekolah dan Anda harus mengurus 3 anak di rumah, itu sangat sengsara dan menyulitkan. Nah ini empati ya. Saya juga merasa sulit kalau harus mengurus segalanya di rumah itu. Itu empati. Kita merasakan apa yang dirasakan orang. Itu yang disentuh adalah otak instingtif brain kita ya, ini empati. Kita merasakan, atau misalkan saya bilang, aduh bangganya anak Anda diterima di kedokteran UI ya, waduh keren banget deh, saya nggak bisa bayangkan bangganya keluarga Anda ketika anak Anda diterima di Fakultas Kedokteran UI. Itu sebetulnya empati ya. Lalu kita lihat purpose, tujuan. Kenapa tujuan seseorang ya? Seperti yang sering saya cerita, wah, saya ini bekerja keras karena ingin menaik hajikan kedua orang tua saya selagi mereka sehat. Nah, itu ada satu purpose di dalam tujuannya. Itu menyentuhnya adalah di instinctive brain, ya. Kalau ini yang di kedua ini adalah di emotional brain. Emotional brain itu termasuk misalkan yang disebut dengan flattery, ini memuji berlebihan, ya. Aduh cantiknya hari ini, matahari pun kalah sinarnya dengan wajahmu. Itu flattery, berlebihan. Tapi atau exaggeration, ini berlebihan, flattery ini memuji ya. Exaggeration ini berlebihan. Berlebihan itu membawa angin ke emosi kita ya. Dalam teorinya Triune Brain Theory, sebenarnya yang disebut dengan instingtif itu nyali. Yang disebut dengan emotional itu hati. Yang disebut dengan rasional itu otak. Tapi sebenarnya tiga-tiganya, nyali, hati, otak, itu adanya di dalam kepala kita ya. Jadi kalau kita ingin berbicara dengan orang, pertama disentuh nyalinya, lalu hatinya, sesudah itu baru rasionalnya atau otaknya ya. Di level ini, story yang sering saya pakai, itu sebenarnya menyentuh emosional kita. Story itu menyentuh emosional kita. Karena sesuatu story yang baik itu membuat kita, wah iya teringat. Itu yang terasa di hatinya, hati saya ya. Lalu history ini sejarah di mana kalau kita misalkan ada orang lagi komplain, waduh sekarang susah ya, mas ingat gak dulu waktu kamu sama aku masih sama-sama sengsara, kita makan sehari cuma bisa sekali karena nggak cukup duit waktu itu ya, kita sekolah nggak bisa beli buku, ingat gak? Nah itu history itu menyentuh ke dalam emotional brain kita ya. Nah, kalau ke atas disebut rasional. Nah, rasional ini ada banyak-banyak ini ya. Brevity itu pendek ya. Numbers itu angka. Jadi koran hari ini
sekian ratus ribu orang sudah kena COVID, nah, ya itu angka itu menyentuh ke otak kita, tidak menyentuh ke hati kita. Jadi kalau misalkan bilang sudah ada 4 juta orang yang kena COVID nah, itu angka di benak ya. Jadi di kepala kita ya, itu tidak menyentuh hati, tidak menyentuh nyali, tetapi di dalam sebuah language percakapan, menurut teorinya winning mind ya, the secrets from the language of leadership. Menurut bukunya Winning Minds ini ya, yang paling powerful itu kalau mulai dari nyali masuk ke emosional lalu masuk ke kepala kita. Jadi jalannya dari bawah sini, lari ke sini dulu, baru ke sini dulu ya. Tris itu power of three ya. Ada 3 hal yang perlu kita pikirkan. Pertama, bagaimana memikirkan human resource kita. Kedua, bagaimana memikirkan produk kita. Ketiga, bagaimana memikirkan proses kita. Itu 3 ya. Ini juga memenangkan otak pikiran kita. Lalu balance itu artinya ada yang baik dan ada yang tidak baik. Misalkan kita bilang bahwa merokok itu memang tidak baik untuk kesehatan karena kita akan terkena paru-paru dan lain-lain. Tetapi merokok itu buat sebagian orang dan seniman memacu rasa seninya. Nah ini contohnya bagaimana balance dari 2 kubu yang berbeda itu mempengaruhi otak pikiran kita. Ya, brevity itu pendek. Ya, just do it. Ya, just do it gitu ya. Don't give up. Nah itu sudah, itu brevity pendek tapi kenanya di kepala, gitu. Kenanya di kepala. Ya. Perspektif ini sudut pandang, Saya kalau berseminar cerita tentang language of leadership ini, saya biasanya pakai perspektif itu lelucon tentang ada 2 orang naik gunung. Waktu dia naik gunung, lalu dia melihat beruang besar yang bisa membunuh mereka dan larinya cepat bisa naik pohon. Lalu yang satu mendadak melihat beruang itu duduk ke bawah mencancang tali sepatunya. Sepatunya dicancang dengan cepat ya, dengan menyiapkan diri untuk lari. Lalu temannya bilang, ngapain kamu cancang tali sepatu dan lain-lain? Toh kamu lari pun tidak bisa lebih cepat dari beruang itu, ya kan? Tapi yang satunya bilang, iya saya tidak bisa lebih cepat dari beruang itu, tapi saya cuma perlu lari lebih cepat dari kamu. Lebih cepat dari kamu. Jadi kalau aku sama kamu lari, aku yang lebih cepat, yang kena makan sama beruang kamu gitu. Jadi itu bagaimana perspektif kacamata kita dirubah sama sekali. Itu yang dipengaruhi di dalam otak kita ketika Anda berbicara seperti itu adalah bagian dari otak rasional kita. Otak rasional kita yang kena smash gitu ya. Nah, menurut Simon Lancaster, seorang penulis skrip ya, yang cukup terkenal di Inggris, dia bilang bahwa kalau kita sebagai seorang leader, kita ingin memenangkan hati anak buah kita, kita ingin membuat orang-orang itu menjadi lebih lebih mau menerima kita, lebih menurut dan lain-lain. Maka ketiga hal ini semuanya, jadi bahasa yang dipakai untuk instinktif brain kita, nyali kita, dan bahasa yang dipakai untuk emosional kita, dan bahasa yang dipakai untuk memenangkan otak kita, tiga-tiganya harus dipakai. Dan yang terbaik menurut dia, maksudnya dari bawah ke atas. Jadi dia memberikan contoh cukup banyak bagaimana ketiga-tiganya bisa dipakai, bisa dalam kalimat yang pendek ya. Lalu kita masuk ke misalkan bicara ini dulu, lalu ini. Bisa pendek, bisa juga panjang. Bahkan bisa ini lari lagi ini gitu. Itu akan menguatkan kita dalam berbahasa karena dengan itu kita bisa menyentuh ketiga sisi otak kita. Memang teori otak ini macam-macam ya. Ada yang bilang otak kiri, otak kanan, ada yang bilang segala macam ya, otak emosi dan otak rasional, otak segala macam. Tetapi triune brain teori yang menyebutkan bahwa otak itu terdiri dari 3 bagian, nyali, hati, dan rasional, itu cukup populer, cukup kuat ya, dan cukup bisa memudahkan kita memahami apa yang kita pilih. Jadi triune brain theory. Nah ini dia bilang tentang bagaimana kita memilih otak yang, jadi kalau dalam bahasa yang jadi satu, saya tidak hafal waktu memberikan percobaan tentang bentar ya. Jadi kita bisa mulai dengan purpose, lalu memilih exaggeration misalkan ya, lalu kita memilih lagi sesuatu tentang 3, bisa begitu. Jadi misalkan
kita baca gini ya, dalam masa pandemi ini, saya paham akan kesengsaraan Anda. Jadi kita bicara tentang empati, ya. Lalu kita bicara tentang value misalkan, ya, kita bicara. Tapi saya tahu kekuatan kita untuk tidak mau kalah dengan orang lain, keberanian kita untuk tidak mau tertinggal, kekuatan kita untuk hidup dan berjuang lebih baik lagi. Ini value-value ya. Lalu kita bicara tentang bagaimana kita akan memberikan balance ya. Dengan kesulitan yang kita alami sekarang, saya percaya kalau kita bekerja dengan lebih baik, pada masa pandemi sudah lewat, kita akan menjadi orang yang sangat kuat, sangat hebat, dan memenangkan persaingan ini. Ini contohnya seperti itu. Lalu kita bisa kedua kali, ya, kita bilang purpose misalkan, kita bilang bahwa ayolah kita harus bisa memenangkan peperangan ini untuk menjadi yang terbaik di dalam industri kita. Purpose, ya. Lalu kita memakai story, bisa saja kita memakai story. Jadi masih ingat enggak dulu pada saat krisis 98 dengan perjuangan yang begitu keras, kita akhirnya bisa menang, perusahaan kita bisa tumbuh dengan baik, ya. Kita bisa hidup dengan lebih baik. Lalu kita memakai yang sangat singkat, misalkan ayo kerja keras, titik. Nah itu contoh ya. Jadi dengan menyulam ya, kalimat-kalimat yang kita pakai ketika kita berbicara dengan orang, dengan menyentuh ketiga bagian dari otak kita, ya, yaitu instinctive brain, ya, dengan otak nyali, ya, dengan emotional brain, dengan rational brain kita akan lebih mampu masuk ke dalam percakapan itu, membuat orang lain lebih menerima kita, lebih bersemangat, lebih terpengaruh, lebih menginspirasi. Kira-kira gitu. Jadi ini adalah review buku saya dengan Winning Words, buku langka yang ditulis oleh orang Inggris, ya, dan cukup powerful dan sangat berguna di dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan bisnis kita. Saya Tanadi Santoso, sukses selalu untuk Anda.